Lalu apa dibalik munculnya fenomena bendera bajak laut One Piece? Apalagi munculnya fenomena ini dekat sekali dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International. Sudah ada Bang Usman Hamid dan juga ada founder Drone Emprit yang juga pengamat media sosial. Sudah ada Bung Ismail Fahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Risti. Iya, kita pagi-pagi begitu ya membahas soal bagaimana fenomena yang lagi ramai sekali terjadi di sejumlah daerah dengan banyak sekali orang yang mengibarkan bendera One Piece begitu ya. Ada lambang tengkorak dengan memakai jerami begitu ya di kepalanya, topi jerami. Nah, saya ke Bang Usman dulu. Bang Usman, kalau menurut Anda seperti apa fenomena di balik kemunculan pengibaran bendera One Piece? Apakah ini bisa menjadi pertanda bahwa ini adalah bentuk kebebasan berekspresi atau seperti apa Anda melihat ini, Bang Usman? Ya, kami melihatnya masih merupakan ekspresi yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada kekerasan, tidak ada hasutan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau lain-lainnya. Sehingga pernyataan-pernyataan sejumlah pejabat yang mengatakan itu memecah belah atau itu makar, itu sama sekali tidak berdasar. Mari kita tengok sama-sama apa sih ketentuan dari misalnya ketentuan tentang pasal makar 104, 106, 107, 108 sampai dengan 1010 pasal hukum pidana itu semua bicara tentang pasal makar. Ada yang tentang pembunuhan presiden, ada yang tentang penggulingan pemerintahan yang sah, ada yang tentang penyerahan sebagian wilayah kepada negara musuh, sampai dengan pemberontakan. Tidak satu pun dari perbuatan masyarakat kita, misalnya, diarahkan atau melakukan tindakan yang seperti itu. Kita lihat misalnya di Sragen, di Kerek, atau di Tuban, atau di beberapa wilayah. Ada dengan bersepeda santai, membawa bendera, sepeda sendirian. Ada juga yang misalnya membuat mural di jalan yang tidak merusak atau tidak mengganggu orang lain. Ada juga supir truk yang mengekspresikan atau mengutarakan perasaannya, pernyataan pikirannya, atau pendapatnya terkait dengan kemacetan yang tidak masuk akal sampai 3 hari 3 malam misalnya di sebuah Tapi pelabuhan. kita lihat begitu ya, Bang Usman, ini ada kebebasan berekspresi Anda melihat tidak ada tudingan makar dan segala macam. Tapi kemudian visual tadi sudah kita lihat, kemudian harus dihapus, sayang sekali begitu ya, harus dihapus di jalan begitu, dan bahkan didampingi oleh aparat. Ya itu kan berlebihan. Tidak ada dasar hukumnya juga. Jadi aspek legalitasnya tidak terpenuhi. Aspek necesitasnya, keperluannya tidak perlu itu. Aspek proporsionalitasnya berlebihan gitu. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tindakan-tindakan semacam itu. Jadi sebaiknya pemerintah justru duduk mengajak mereka yang mengibarkan bendera itu untuk berbicara, memperbaiki apa yang menjadi keprihatinan mereka. Kalau kita lihat dari ilustrasi Jolly Roger itu kan sebenarnya bukan bajak laut sebagaimana yang diidentikan dengan gambar tengkorak itu. Seolah-olah memang mengandung kekerasan, keseraman, dan seterusnya. Padahal itu adalah bajak laut Mugiwara, kru Mugiwara yang baik hati, yang menolong siapapun yang tertindas, yang menjadi sahabat dari banyak negara. Jadi dalam cerita itu justru yang tersimbolisasi adalah hal-hal yang baik gitu, melawan penindasan. Kan bangsa ini merdeka dengan semangat melawan penindasan. Tadi Pak Menhan mengatakan bangsa ini merdeka dengan darah, air mata, Dan keringat. ya, termasuk dengan diplomasi, saya tambahkan itu. Tapi itu kan sebenarnya cara warga masyarakat kita, sopir truk, warga biasa yang mengekspresikan anime Jolly Rogers dalam bentuk bendera tengkorak itu, semangatnya sama. Semangatnya sama-sama ingin melawan penindasan, meneguhkan kembali bahwa semangat kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar membangun kedaulatan dari bangsa asing yang menjajah, tapi juga menciptakan kehidupan yang berketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hanya persatuan tapi juga kerakyatan dan keadilan sosial. Jadi semangatnya sangat semangat kebangsaan dari Indonesia. Tapi itu dituangkan dalam bentuk alegori, dalam bentuk metafor. Jadi pemerintah mestinya bisa lebih mengerti. Nah, lihat tuh di TV ada warga biasa dengan sepeda dengan santai, tidak ada kekerasan. Padahal pasal-pasal makar atau pasal-pasal yang dipandang sebagai ancaman keamanan nasional atau ancaman integritas teritorial atau integritas nasional seperti yang dikhawatirkan oleh Menteri HAM itu tidak tercermin dalam tindakan mereka. Jadi ini hanya
laksana takut pada bayangan sendiri gitu. Jadi ada bayangan yang sebenarnya berasal dari sinar cahaya senter dari seekor kucing, tapi dilihat seperti seekor harimau. Jadi Aha. ketakutan itu berlebihan itu. Jadi Aha. Jadi saya kira Anda mau mengatakan responnya berlebihan dialog. soal fenomena pengibaran bendera One Piece karena kan banyak juga ada visual-visual Ya. warga begitu ya mengibarkan bendera merah putih di bawahnya bendera One Piece begitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Kalau tadi kan Menteri Pertahanan sudah mengatakan janganlah seperti itu dikibarkan bendera merah putih di bawahnya bendera bajak laut seperti itu, tidak pantas rasanya. Kalau Ya. menurut Anda bagaimana? Mbak Menhan boleh mengatakan seperti itu, tapi kalau masyarakat punya arti lain, punya cara lain, nggak boleh direpresi gitu. Jadi kalau misalnya begini, masyarakat mengibarkan bendera di bawah bendera merah putih, bendera anime bajak laut baik hati itu, sambil mengatakan pertama atas berkat rahmat Allah kita bisa merdeka. Terima kasih Tuhan. Yang kedua atas perjuangan para pendiri bangsa, para proklamator, para revolusioner di saat itu, kami sangat bersyukur. Namun demikian misalnya begitu. Kita masih harus membicarakan masalah-masalah ketidakadilan sosial dan seterusnya yang kita gambarkan lewat bendera. Itu kan hal yang tidak ada pidananya, tidak ada kejahatannya gitu. Nah, yang kedua, kalau Pak Menhan misalnya, pokoknya dilarang. Kalau misalnya itu dilakukan akan dipidanakan. Nah, kalau gitu revisi dulu undang-undangnya. Karena undang-undang perlindungan tentang lambang negara seperti bendera dan seterusnya itu kan yang dilarang itu misalnya merobek atau membakar atau menginjak-injak seperti yang diatur di sejumlah negara. Atau melakukan perbuatan lain yang sifatnya merendahkan bendera merah putih atau misalnya menghina bendera merah putih dalam pengertian yang dimaksud dengan undang-undang itu. Kalau kalau yang kita lihat sekarang ini saya kira jauh dari rasa itu. Justru ia ingin menggunakan simbol, metafor, alegori untuk mengetengahkan kembali esensi merdeka itu, esensi merah putih itu kan sebenarnya adalah melawan penindasan dan kru Mugiwara dalam cerita bajak laut ini adalah kru dari bajak laut yang baik hati, yang menolong sesama, Oke. yang melawan penindasan. Jadi semangatnya itu yang harus dilihat ketimbang simbolisasinya gitu loh, Mbak. Oke, menarik sekali begitu ya pembahasan kita soal bagaimana ribut bendera One Piece jelang HUT ke-80 Republik Indonesia walaupun memang ada berbagai macam pro dan juga kontra soal fenomena ini. Sebenarnya selain Bung Fahmi dan juga Mas Usman Hamid, kami juga sudah lebih dulu juga berusaha untuk mengundang dari kantor kepresidenan, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Kami berharap dari kantor kepresidenan bisa ikut bergabung bersama kami untuk memberikan diskusinya, memberikan perspektifnya juga dari sisi pemerintahan sebenarnya untuk kita bisa berdiskusi di pagi hari ini ya Bang Usman Hamid dan juga Bung Fahmi. Saya ke Bung Fahmi dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Usman Hamid soal bagaimana ini soal kebebasan berekspresi tidak ada hubungannya soal makar memecah belah bangsa dan Anda juga Mas Usman juga mengatakan agaknya kok seperti berlebihan begitu ya reaksinya begitu. Nah, kalau dari digital sendiri, kalau dari media sosial, apa yang bisa Anda jelaskan soal awal kemunculan simbol bendera One Piece ini sampai akhirnya ramai di media sosial dan akhirnya juga tercetuslah kemudian terwujudlah di dunia nyata begitu ya. Banyak sekali pengibaran bendera One Piece di menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Bung Fahmi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kan jauh sebelum bulan Juli, kan ramai kan bulan Juli kemarin di media sosial. Sebelum itu kan sudah cukup ramai di kalangan sopir. Dan itu tidak ada hubungannya dengan 17 Agustusan, tidak ada hubungannya dengan yang politik. Jadi mereka merasa relate sebetulnya para sopir tadi, seperti yang disampaikan Bang Usman tadi. Bagaimana mungkin dia dapat masalah di jalan, soal kondisi jalan, soal macet dan lain-lain. Dan bendera ini kan artinya apa? Solidaritas ya, ada semangat solidaritas di antara mereka. Dan mungkin ya dia merasa dengan adanya bendera ini itu makin kuat gitu loh menghadapi tantangan, rintangan di jalan, beratnya kehidupan seperti itu. Dan itu seperti yang ada di gambaran di film. Dan itu belakangan kemudian ramai di media sosial. Kenapa? Kan pas kebetulan menjelang 17 Agustusan. Biasanya kan mereka biasanya itu mengibarkan bendera merah putih. Kemudian ada netizen yang bilang, dulu merah putih, sekarang diganti, bukan diganti sebetulnya. Sekarang yang berkibar adalah bendera Joli ini kan gitu.
Nah, dari sinilah kemudian mulai ada relate sambungan antara bendera ini dengan 17 Agustusan. Media sosial rame, kemudian direspon. Ya, sayangnya respon pertama dari pemerintah, seperti yang disampaikan Bang Usman tadi, itu cenderung seperti apa ya, menilai ini sebagai makar ya. Nilai sebagai makar. Tidak melihat esensinya seperti apa. Langsung pokoknya ini makar, ini sesuatu yang harus diluruskan, tidak sesuai dengan undang-undang dan lain-lain. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan resistensi itu makin meningkat. Yang tadinya sebagai ibaratnya baja laut yang baik hati, mereka saling membantu di antara para supir ya, supir truk itu. Kemudian kenapa ini dilawan sama pemerintah? Nah, seperti di dalam film tadi, akhirnya kan makin kuat. Nah, karena makin kuat direpresi, ini kan simbol. Simbol itu ketika direpresi, dan itu udah makin banyak lah. Makin banyak orang yang sudah tahu sebetulnya Jolly Roger ini apa. Ini sesuatu yang positif. Jadi melihat ini kok ada nggak bener nih. Akhirnya timbullah solidaritas di media sosial yang makin besar. Jadilah viral. Saya lihat tuh data sekarang ini 81%, Mbak. 81% itu mendukung. Ya, sentimennya itu sangat positif terhadap bendera ini. Itu kalau kita lihat di media sosial. Itu bukan hanya di Twitter, itu di TikTok. Berangkatnya kan banyak rame video di TikTok. Twitter itu keramaikan belakangan gitu. Dan meskipun saya analisis banyak percakapan di Twitter, di TikTok, di lain-lain, semua cenderung positif untuk mendukung Jolly Roger ini. Nah, apa yang akan terjadi akhirnya, ini kan pertarungan simbol ya, pemaknaan simbol. Dan kita bisa lihat dulu pernah ada itu, simbol V for Vendetta ya. Jadi orang protes anonim pakai masker, ya pakai masker menutup muka pakai vendetta. Tadinya sebutnya sama mirip seperti ini juga, ekspresi seni yang kemudian oleh pemerintah itu secara internasional beberapa negara melihat ini sesuatu yang harus dilawan, malah akhirnya menjadi simbol perlawanan internasional. Ini yang perlu kita hati-hati juga ya, karena simbol itu nggak bisa direpresi. Simbol itu bisanya tuh diresapi, dipahami maknanya seperti apa. Ketika direpresi, oke misalnya di jalanan tadi kan ditutup ya, itu bisa udah muncul itu saya lihat tuh di TikTok juga. Mereka menggunakan apa? Artificial intelligence, menggunakan AI, generate pakai AI. Siapa yang bisa merepresi pakai AI? Disebarkan di TikTok itu banyak sekali video-video dari apa itu kendaraan truk itu menggunakan bendera ini pakai AI generate. Jadi hal ini kan bisa menimbulkan ekspresi yang jauh lebih luas lagi. Solusinya paling bagus ya tadi harusnya saya sepakat dengan Mas Usman. Ini adalah dialog karena saya lihat ini kan ada pertemuan antara dua generasi ya yang berbeda. Sama-sama sebetulnya sama-sama cinta tanah air. Saya nggak yakin mereka yang mengibarkan bendera merah putih itu tidak cinta, sama cintanya gitu. Cuma gimana cara ekspresinya ini harus dipertemukan. Gitu. Oke, jadi ini merupakan simbol begitu ya, seharusnya tidak perlu reaktif begitu ya untuk merespon hal ini begitu. Walaupun Menko Polkam Pak Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi dalam pengibaran bendera One Piece. Dan langkah ini diambil demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Nah itu gimana tuh Mas Usman? Pak Budi Gunawan, Pak Menko sebaiknya tidak perlu sampai ke sana. Saya kira akan lebih baik jika Pak Menko misalnya mengkoordinasikan sejumlah kementerian atau memastikan menteri-menteri yang terkait merespon permasalahan-permasalahan esensial yang disampaikan oleh mereka. Dari mulai warga biasa, para sopir truk, atau generasi muda yang seringkali mengeluhkan berbagai kondisi Republik ini. Entah itu masalah korupsi, lingkungan hidup, atau layanan-layanan masyarakat di tingkat bawah. Seperti tadi saya katakan, misalnya begini, saat ini kita tahu dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami tantangan ekonomi yang sangat berat. Jumlah pengangguran tiba-tiba meningkat tajam. Orang yang kehilangan pekerja di Inggris dalam beberapa bulan terakhir 100.000 orang. Di Indonesia sampai bulan Mei menurut Serikat Buruh sampai 70.000, 80.000 orang. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat? Yang kedua, layanan-layanan misalnya di pelabuhan untuk para supir truk yang seringkali mengalami pungutan. Bagaimana caranya misalnya menteri terkait, katakanlah Menteri Perhubungan, atau misalnya Kapolri misalnya, bisa menertibkan hal-hal seperti ini. Sehingga dalam 1 pekan ke depan atau dalam 2 pekan ke depan atau pada tanggal 17 Agustus, para supir itu dengan bangga mengatakan,
tidak ada lagi pungutan itu. Terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak Menteri, misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang saya kira jauh lebih dibutuhkan. Kasihan masyarakat sudah kesulitan hidup, ditambah dengan dipidanakan. Itu kan jadi menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Oke, di media sosial juga kan ternyata Mas Fahmi respon-responnya juga beragam, bahkan dibalas dengan publik dengan menyebarkan gambar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ternyata juga pernah menggunakan pin berlogo One Piece sebelum dilantik pada 20 Oktober 2024. Gibran ini mengenakan pin berlogo One Piece saat silaturahmi di Desa Bersatu pada 19 November 2023, kemudian ada deklarasi pemilu damai di 27 November 2023, dan ada juga saat debat Cawapres pada 21 Januari 2024. Anda melihatnya gimana nih, jadi balas-balasan begitu kalau di media sosial, kemunculan One Piece ini? Jadi itu kan gambaran anak muda ya, seperti itu yang benar. Ya, dan itu relate banget dengan anak muda sekarang ketika mereka mengekspresikan One Piece. Mereka tahu banget itu simbolik One Piece itu seperti apa, perjuangannya mereka seperti apa. Makanya itu dipakai oleh Gibran kan pada saat sebelum debat, pada saat debat dan seterusnya. Karena itu sangat positif. Itu seperti simbol ya. Ada satu gambar kecil saja, simbol itu menariknya. Cukup gambar kecil, nggak usah kita banyak bicara. Di situ menyampaikan pesan apa? Ini kita lagi berjuang melawan ketidakadilan, korupsi, dan lain-lain. Seperti itu yang kalau Mas Usman bilang tadi, bajak laut yang baik hati, ya kan ekspresinya itu. Dan itu pada saat Pilpres kemarin itu menarik perhatian anak muda. Mereka sangat relate, ini bagus ini. Kita punya calon wakil presiden yang ngerti banget. Nah makanya ketika mereka katakanlah mengikuti wapresnya, kok sekarang dianggap sebagai makar, makanya ini kan jadi kontradiktif. Makanya jadi kita perlu melihat ada cara berpikir ini ya. Saya coba promote juga di media sosial. First principle thinking ya. Jadi coba kita berpikir menggunakan prinsip dasar. Prinsip dasarnya apa? Pertama kita hapus dulu semua asumsi. Asumsinya apa? Masyarakat ingin makar, misalnya gitu. Bendera tengkorak itu asumsi kita biasanya kan bajak laut yang jahat misalnya. Itu semua asumsi kita hapus dulu. Sekarang kita lihat bendera itu maknanya apa, One Piece itu maknanya apa, di balik bendera ini ada apa sih gitu. Jadi kita lihat fakta-fakta yang tidak terbantahkan, yang secara objektif. Nah dari fakta-fakta inilah kemudian kita buat kebijakan. Nah ternyata seperti satu fakta misalnya, seperti yang disampaikan tadi, Gibran dulu pakai. Artinya memang ini sesuatu yang positif. Dan itu bisa menarik suara anak muda. Dan anak muda sekarang mengikuti juga seperti itu. Yang diambil apa? Semangatnya. Semangat untuk mencintai negeri, tapi dengan cara anak muda. Dan itu harus direspon positif ya? Itu harus direspon positif. Makanya ini sebetulnya pertemuan. Anak muda juga perlu memahami kan betapa lukanya para pejuang zaman dulu. Ya. Dan tidak semerta kita di satu sisi berdirinya, dia harus berdiri di dua sisi. Makanya sifatnya harus konstruktif. Ya kita di antara duanya itu. Tapi dengan melihat fenomena banyaknya pengibaran bendera One Piece begitu ya di jalan, kemudian di warga-warga yang sudah melakukan pengibaran bendera ini begitu kan, ini jadi salah satu fenomena yang baru begitu ya Bang Usman dan juga Bung Fahmi begitu ya. Kalau menurut Mas Usman sendiri, apakah ini ada kaitannya dengan politik, terkait dengan situasi politik dan juga negara saat ini? Apakah ada hubungannya? Tapi jangan dijawab dulu Mas Usman Hamid, kami akan segera kembali usai jeda